Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Baraya Motor ya. Channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda dengan berbagai macam kendala dan penyakit ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat para sahabat semua, khususnya para pencinta otomotif dimanapun berada ya. Pagi ini kita akan sedikit membahas tentang gejala setir Avanza yang bunyi pas di jalan rusak ya. Ini Avanzanya tahun 2012, Avanza all new. Jadi kendalanya kalau pas dia dibawa di jalan rusak, di daerah setir tuh ada bunyi ya, geruduk. Ini bisa kedengaran suaranya nih, kenceng. Nah, itu suaranya cukup berisik ya. Kita akan cari tahu dari mana penyebab suara ini, dan terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami, dan yang baru menemukan channel kami monggo di like, di komen, dan di share. Jangan lupa tombol notifikasinya dinyalakan biar nggak ketinggalan update terbaru dari video Baraya Motor ya. Jadi kendala mobil ini setirnya bunyi. Oh, cukup keras suaranya yang ditimbulkan. Kita akan cek nanti bagian kaki-kaki depannya, karena untuk Avanza sering banget terjadi yang bisa diakibatkan dari berbagai macam komponen ya. Bisa dari rack end, bisa dari link stabil, bisa dari housing arm atau lower armnya, ball joint. Kita akan cek nanti satu persatu dari mana sumber permasalahan yang bisa menimbulkan setirnya bunyi pas di jalan rusak ya. Untuk suaranya sendiri ini bisa dibilang kencang ya. Suara geruduknya kencang. Oh, dan ini sangat mengganggu. Oh. Oke sahabat semua, kita lanjut tentang pembahasan suara geredek-geredek di Avanza all new ya, di bagian setir. Jadi kendalanya ada di bagian EPS ya, atau electric power steering. Nih nanti kita akan buka ya sebujut. Kita akan lihat apa yang menyebabkan suara geredek-geredek bagian setirnya ya. Ini bagian setirnya sudah kita buka untuk mempermudah proses pembongkaran ya. Nanti akan kita lihat dari komponen mana yang menimbulkan suara berisik atau geredek di bagian setir ya. Itu yang pasti, tapi dari komponen EPS ya, atau electric power steering. Kita akan buka dulu. Ini EPS nya sudah kebuka, dan ternyata ini bekas sudah pernah diservis kayaknya ya. Ini kelihatan dari bautnya bekas pahat, tapi kayaknya nggak ketemu atau gimana lah. Kita akan coba lihat. Kita akan set ulang lagi, kita akan bongkar lagi, mudah-mudahan teratasi penyakitnya ya. Oke, lanjut tentang pembahasan electric power steering yang ada suara mengganggu ya, atau suara gelutruk di bagian setir. Ini diakibatkan dari dudukan bearing ini sama bearing yang bawah ini nih, jadi naik turun ya. Kita akan mengakalinya dengan memasukkan o-ring di bagian dalam. Ada 2 o-ring ya, sudah kita sediakan. Jadi o-ring yang pertama kita masukkan di bagian dudukan bearing yang gede ini ya, buat yang gede ini ya. Terus o-ring yang kedua kita masukkan di bagian bawah sini ya. Dan sekedar untuk catatan, kalau misalkan kita mau memasang ganjal di bagian dalam, saya sarankan memakai o-ring ya. Kenapa bisa memakai o-ring?
dalam jangka waktu panjang. Kalau O-ring kan istilahnya main ya, lentur. Jadi kalau untuk jangka panjang, kalau seandainya dia mulai surut atau mulai kena getaran-getaran dari roda depan, kalau karet kan bisa naik lagi, ini menyetabilkan, bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan kelonggaran. Jadi kalau beda sama kaleng atau bahan-bahan yang nggak lentur, malah jangka waktunya tidak akan awet ya. Jadi kita akalin aja masalahnya. Kalau kita ganti segojot mudah sih sebenarnya, bisa lebih gampang di pekerjaan dan bisa lebih cepat juga. Cuman nggak semua orang memadai dalam keuangan ya. Kadang-kadang lagi kepepet atau belum gajian kan. Kita akalin aja masalahnya. Kalau ganti segojot harganya lumayan tinggi. Ini O-ring yang keduanya sudah kita pasang juga di dalam. Ini O-ring yang pertama yang paling gede kan pasang. Aduh, jatuh, oi. Awas, hati-hati jatuh ya, karena kita nggak memasang lem di O-ringnya. Kita hanya menempelnya di bagian lubang dalam. Jadi hati-hati dalam pemasangan. Kita pasang bautnya. Dan satu catatan lagi ya, emang kalau bawaan O-ring itu belum ada ganjal atau belum ada pakai ring. Jadi kalau posisi baru kan masih presisi dan masih pas ya dudukan bearingnya, jadi nggak menimbulkan suara. Dan kita dalam jangka waktu pemakaian sekian tahun baru berasa ada gejala bunyi pas di jalan rusak. Jadi kita cuman ngakalin, tapi yang sudah sih awet ya. Cuma kalau untuk mengganti satu set semua orang juga bisa ya, dan gampang. Tapi kalau untuk ngakalin ya belum tentu semua orang bisa lah. Nih, sudah beres, sudah kita kasih ring di dalam. Nanti kita tinggal proses pemasangan dan langsung proses pengetesan ya. Kita bawa lagi ke jalan rusak, kita akan dengarkan masih ada suara geleduknya atau enggak ya. Oke para sahabat semua, ini pekerjaannya sampai malam ya, karena kan kita sibuk nggak ngurusin mobil satu. Ini setelah diakalin tadi pakai O-ring bearingnya, sekarang suaranya enak, nggak ada getaran sama sekali. Padahal jalan di depan itu cukup rusak ya, tuh bisa kelihatan rusak. Tapi sekarang nggak ada suara sama sekali. Jadi kalau misalkan all new Avanza sudah ada getaran di bagian setirnya, di bagian EPS, bisa diakalin dengan mengganjal bearingnya pakai O-ring ya, untuk menghemat biaya. Tapi kalau misalkan dudukannya yang longgar ya, kalau misalkan bearingnya yang kena ya tetap bearingnya harus diganti ya. Berhubung tadi kami dalam proses pengerjaannya bearingnya masih bagus, jadi bearing nggak kami ganti, hanya kami kasih ganjal bagian dalamnya ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami. Mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kami bisa setiap hari mengposting ya, atau mengupload video-video yang selalu ada manfaatnya dan selalu ada hikmahnya.
buat para sahabat semua, khususnya para pecinta otomotif. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.